Oke, welcome to Masmu channel. Happy watching guys. Oke, hai, apa kabar kalian? Salam sehat dari kami ya, Masmu MA Miftah Ulum. Oke, kali ini kita berjumpa lagi juga di podcast Masmu MA Miftah Ulum. Nah, kali ini kita mau berbincang-bincang dengan Waka Kurikulum MA Miftah Ulum. Luar biasa kan? Siapa beliau? Mari kita lihat yang samping kita. Nah, ini namanya Ibu Sariase, benar ya Bu? Iya. Oke, kali ini kita akan berbincang-bincang dengan beliau, Ibu Sariasi, atau biasanya kita manggilnya si Bu C. Atau kalau saya sih biasanya manggilnya Mama ya. Jadi kalau lebih dekatnya panggil Mama aja, kalau kayak Mama. Ya, oke Mak. Mama sekarang terjun langsung di dunia pendidikan kurang lebih berapa lama? Alhamdulillah kalau di sini mulai tahun 2000 berarti hampir 21 sampai 21 tahun. Itu sudah menjabat langsung menjadi wakakurikulum kah atau masih guru biasa. Jadi untuk wakakurikulum kalau tidak salah itu tahun 2010 pada waktu sertifikasi karena kita kekurangan jam kan butuh 12 jam. Jadi alhamdulillah dikasih amanat oleh Bapak Kepala Madrasah menjadi wakakurikulum tahun 2010. berarti kurang lebih 11 tahun ya menjabat sebagai wakakurikulum. Selain itu mengampu pelajaran apa? Kimia ya, semua level 10, semua 11, 12 semua tingkatan. Tapi ada tugas tambahnya ekonomi untuk kelas ekonomi juga. Ya. Itu mulai tahun ini? Mulai tahun 2010 juga. Berarti dua ya Bang, ekonomi sama kimia. Tapi pendidikannya itu kimia kan? Kimia. Oke, kalau boleh tahu riwayat pendidikannya Bang. Jadi biar tahu nanti. Mulai dari SD ya? Iya, SD. Ya, SDN Jeruk 1 nomor 469 itu di Kelurahan Jeruk tempatnya. Kemudian untuk SMP-nya di Lidawetan, yaitu SMP Negeri 28. Sekarang pindah di Lidah Pulau SMP-nya. Kemudian untuk SMA-nya itu di Lidah Kulon, SMA SMAN Negeri 13 Surabaya. Kemudian untuk perguruan tinggi di Indonesia yaitu jurusan sarjana atau jurusan pendidikan kimia. Jadi S1 pendidikan kimia. Kan mulai saya itu ada S1 murni Kimia murni ya, kimia murni. Jadi saya S1 pendidikan kimia. bidang pendidikan. Pendidikannya. Oke, berarti kan hampir sudah 11 tahun mengampu sebagai guru kimia plus menjabat sebagai wakakurikulum. Apa kesannya Mas? Pasti ada kesan. Itu kesan yang apa? Yang Kesan untuk sekolahan atau bukan kesan sebagai wakakurikulum kurang lebih selama 11 alhamdulillah tahun. pertama kali ditunjuk Gemetar kan Mas? soalnya setelah gemetar karena mbak punya pengalaman di bidang kurikulum. Tapi karena motivasi dari Bapak Kepala Madrasah, ayo Bu, saya bantu. Jadi alhamdulillah sedikit demi sedikit pengalaman sebagai kurikulum lama-kelamaan sudah terbiasa. Dan sudah enjoy ya Mas? Enjoy. Biasa, Iya. biasa. Tapi kendalanya karena nggak bisa sepeda motoran kalau rapat itu. Berarti biasanya sama siapa Mas? Sama Bu Yeni. Bu Yeni. Iya. Oh iya. Enak Mas. Ada ojek online-nya Mas. Tapi ya sungkan. Gak apa-apa, namanya keluarga, kalau sudah jadi keluarga ya. Oke Mak. Di sini sudah mengajar selama 11 tahun. Apa kesannya melihat perkembangan anak-anak MA Miftah Ulum? Kalau mengajarnya ya 21. Oh iya, 21 tahun. Bagaimana? Pertama kali ya. Tapi saya sudah terbiasa. Itu kan sebelum ngajar di sini itu di SMP Mandi. Nah, tapi antara SMP dengan SMA kan beda. Ya, usianya juga beda, karakter anaknya juga beda. Jadi di sini karena bentuknya pondok berbeda sekali dengan yang umum. Itu pesan dan kesannya. Oke.
kita agak melebar dikit ke keluarga ya, lebih kenal dikit lah. Punya suami hanya satu ya, cukup satu. cukup Mudah-mudahan satu. sampai sampai Amin sampai nenek. di dunia wal akhirah, amin. Oke, lalu mempunyai anak juga satu ya Mas. Alhamdulillah. Namanya Rahmat Fitrianto. Rahmat. Sekarang sekolah Di ya sama di sini cuma MTS. Oh, berarti kelas MTS Miftahul Ulum kelas 9. kelas 9 berarti sudah mau menginjak SMA. Berarti Rencananya ya di SMP. sini nggak jauh-jauh. Hati-hati Mas, Masmu. biasanya iya. Remaja SMP ke SMA. Iya. Hati-hati. Ya, alhamdulillah anaknya pendiam. Tapi ya itu tadi perlu pengawasan betul jangan Orang tua itu orang tua itu penting. iya peran. Oke Mas. Kesannya sebagai guru MA Miftahul Ulum sekaligus wakil kurikulum ya. Kesannya dan harapannya ke depan. Kepingin kayak gimana? Harapannya lebih ke harapan sih, kayak Ya, gimana? kalau harapannya ya semakin lama Masmu itu semakin maju. Iya. Tapi alhamdulillah untuk 2 tahun ini itu sudah ada peningkatan terutama tentang BUMN. Itu Iya. sangat setuju sekali dengan adanya BUMN itu. Badan usaha milik mandiri. Biasa. Itu kan ada butik kalau nggak salah ya, ada kafe, ada BSM bank sampah, terus ada itu agro, terus ada apa unit pembayaran baru ada. Iya. Ya, unit pembayaran baru. Kita bisa bayar di situ kan Mak, bisa beli pulsa, bisa untuk bayar apapun, bisa lewat kita, Masmu MA Miftahul Ulum. Oke Mak, kalau gitu harapan untuk anak-anak murid-murid jenengan apa? Ya, harapan kedepannya dengan adanya BUMN, kan BUMN ini sebagai pelajaran untuk berwirausaha. Wadah ya, kayak wadah tempat. media. Mudah-mudahan dengan adanya BUMN itu bisa melanjutkan nantinya meneruskan usaha. Setelah lulus dari sini kan perlu Iya benar. usaha sendiri, lebih baik usaha sendiri Iya, daripada. Kalau menurut saya seperti itu. Berarti kayak wadah untuk mengeluarkan keterampilan, Iya. kemampuan, bakat semua ya di situ. Berarti itu ya. Terus untuk ini Mas, guru-gurunya Alhamdulillah guru-guru di sini sudah banyak kemajuan. Terutama kan bidang kurikulum, terutama pembuatan perangkat. Nah, Itu sudah biasanya banyak perubahan. perkembangan Ya, perkembangan juga dari tahun ke tahun. Kalau Itu juga didukung oleh pengawas kita, yaitu Bu Fitrotun Fuada. Itu sangat semangat membina di Masmu. Jadi guru-gurunya itu semangat juga. termotivasi itu jadi yang lebih baik ya. Untuk harapannya Masmu ini gimana nih? Global, MA Miftahul Ulum maunya kayak gimana? Oh, ingin meningkatkan apanya lagi? Ya tadi lebih ditingkatkan untuk bidang usahanya kan hanya 4, jadi nanti lebih diperluas lah. Ini kan rencananya Puskesmasmu, tapi ya Puskesmasmu tambahan 1, kan tadi 4 kemudian tambah Puskesmasmu. Terima kasih ya Mas sudah mau direpotkan ditanya-tanya di podcast Masmu MA Miftahul Ulum. Semoga Mama selalu diberikan kesehatan. Amin. Begitupun juga dengan keluarganya. Dan semoga selalu enjoy mengajar di MA Miftahul Ulum. Direpotkan sama saya. Direpotkan sama saya juga membantu saya Mas. Kalau saya mau tanya ya mau dijawab, mohon maaf ya Mas. Terima kasih, sampai jumpa ya Mas nanti. Oke, kita sudah selesai nih ya ngobrol-ngobrol sama Ibu Sariase selaku wakil kurikulum MA Miftahul Ulum. Oke, mari kita berbincang dengan beliau. Ini dia, yaitu Bapak Hasan. Bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar keluarganya? Kalau keluarga juga alhamdulillah sehat semua. Oke, sebelum kita berbincang lebih lanjut, bagaimana tips Bapak dalam menghadapi pandemi ini dalam bidang menjaga kesehatan, dalam segi menjaga kesehatan? Untuk menjaga kesehatan yang selama ini mungkin bisa kita lakukan, satu tetap mematuhi
prokes, kemudian jangan lupa kalau di rumah stamina, makanan, kesehatan, dan istirahat yang cukup. Ya, berarti stamina sama istirahat yang Iya, cukup betul. poinnya gitu. Oke Pak, kita langsung saja nggih. Sudah berapa lama Bapak mengabdi di MA Miftahul Ulum khususnya? Kalau saya masuk di Miftahul Ulum mulai tahun 2007, jadi hampir sekarang ya 20 ya. Hampir, iya, 20-an ya. 20-an. tahun. Lalu bagaimana kesan Bapak pertama kali masuk di sini, join, gabung di Miftahul Ulum? Pertama kali mungkin saya dulu join itu waktu pertama kali saya lulus dari kuliah, sehingga ketika saya masuk ke sini, satu mungkin karena kita di sini bernafaskan pesantren itu jadi yang menjadi kekuatan kita, karena kita bernafas pesantren, santri-santrinya bisa menimba ilmu yang mungkin ilmu kita, kalau saya bidang saya yang fisika ini, jadi ilmu yang baru yang bisa dipadukan dengan pesantren, dan mereka bisa belajar baik di bidang agama dan terlebih mereka juga tahu bidang umum. Ini jadi tantangan buat saya untuk bisa ngajari anak-anak yang berbasic pesantren itu sendiri. Itu mungkin kesan yang Berarti kombinasi ya Pak? kombinasi. Kan sudah dibilang sama Bapak kalau ngajar di bidang fisika, Iya. itu berarti langsung terjun di dunia pendidikan fisika ya? Iya. khususnya? Betul. Berarti sebelum itu kita cerita dulu flashback Pak, riwayat pendidikan jenengan. Oh, riwayat pendidikan. Iya. Oke. Mungkin dari SD, saya mulai SD di tempat saya, jadi namanya SD Mojo Tengah 1. Di samping itu di siang hari saya juga di MI. Jadi paginya saya Iya, SD, siangnya saya MI di MI Mojo Tengah juga. Kemudian baru di SMP saya masuk SMP Sunan Giri, kemudian SMA-nya juga Sunan Giri. Baru setelah itu saya kuliah di UNESA jurusan fisika, dan juga saya belajar di samping saya kuliah, saya juga jadi santri juga di pesantren di Surabaya. Berarti itu kuliahnya fisika pendidikan atau fisika murni? Kalau saya fisika murni, ketika saya lulus, saya meneruskan jenjang satu lagi, yaitu ngambil sertifikat pendidik. Karena dulu ada namanya sertifikat pendidik dan ditempuh dalam 1 tahun. Nah, seperti itu. Oke. Setelah itu berarti jenengan sudah fokus langsung di dunia pendidikan, khususnya bidang studi fisika ya Pak ya? Ya, memang betul. Oke. Kegiatan di luar sekolah? Di luar sekolah, ya di rumah juga buka-buka pendidikan, tapi lebih fokus untuk mengajar anak-anak belajar agama, yaitu di TPQ atau di madrasah di rumah. Berarti mengaji gitu ya? Mengaji. bahasanya, ya, mengaji. Oke, mengenai keluarga Bapak, kita agak sedikit terobos Ya, ya oke. keluarga Bapak ya. Oke, sudah punya istri pastinya satu saja. Iya, ya, alhamdulillah masih satu. Iya, itu aja belum habis ya Hmm. Pak ya. Punya anak berapa? Untuk sementara hari ini sampai hari ini saya masih punya anak 3. Berarti sementara akan Sementara. berlanjut lagi. Iya. Amin. Insya Allah, insya Allah. Oke, sudah yang anak pertama sekolah kelas berapa Pak? Nah, yang pertama sekarang sudah kelas 9. 9 MTS. Oh, MTS. Terus yang kedua? Kedua sekarang kelas 7 MTS. Sekitar Ya, 2 tahun ya? 2 tahun. 2 tahun. Terus yang terakhir? Yang terakhir ini kelas 5 MI. 5 MI. Oke. Berarti kesibukannya istri Bapak apa? Kesibukan sampai hari ini ya masih di rumah saja. Berarti fokus ngurusin anak sama Ah, suaminya. Biar tetap stay nyaman di rumah. Oke. Oke Pak, kan sudah lama juga ya, kita langsung balik lagi, sudah Ya, ya. lama ngajar di MA Miftahul Ulum. Pasti mempunyai kesan dan mempunyai harapan. Kesannya mengenai guru-gurunya dulu, kan guru itu Oke, sebagai oke. partner ya Pak. Ya, ya. Bagaimana? Kalau dari guru dulu ini saya anggap luar biasa. Itu guru-guru yang bisa diajak untuk bekerja sama
bisa diajak untuk maju dan saling ini mengisi kekurangan satu sama lain. Ini adalah yang saya rasakan mungkin di Masmu sendiri, yaitu Madrasah Alia Swasta Miftahul Ulum. Itu yang menjadi kesan saya untuk para guru-guru yang ada di sini, sehingga saya pribadi ya ada peningkatan karena banyak teman-teman yang membantu. Oke Pak, kan jabatan jenengan kan di sini sebagai waka Iya, kesiswaan. Kurang lebih sudah berapa lama Pak? Kalau waka kesiswaan saya baru 1,5 tahun. 1 tahun setengah. Berarti mulai dari tahun ajaran kemarin ya? Ya, tahun ajaran kemarin. Sama tahun ajaran Tahun ini. ajaran. Oke. Kalau begitu harapan terhadap anak-anak kan Bapak, kalau kesiswaan biasanya fokusnya ke Ya. anak-anak, kegiatan siswanya. Oke. Bagaimana? Kalau sebelum ke kesiswaan, saya ini sudah diberi tanggung jawab, yaitu untuk megang peningkatan mutu. Jadi peningkatan mutu siswa, peningkatan mutu guru, peningkatan mutu lembaga. Jadi ada 3 aspek yang harus dikembangkan, dan sekarang mungkin lebih fokus ke peningkatan mutu siswa. Nah, ini mungkin jadi di kesiswaan seperti itu ya. Betul ya? Iya, berarti itu ya. Oke Pak, kalau begitu harapan Bapak menjadi waka kesiswaan untuk kedepannya. Depannya. Iya. Kalau harapan saya, karena kita ke kesiswaan berarti kita mengarah ke siswa, bagaimana outputnya siswa-siswa kita ini bisa bermanfaat, baik bidang agama atau bidang skill, keterampilan. Jadi ada 2 manfaat yang harus kita kembangkan. Dan di Masmu ini sebenarnya ada itu. Ada. Kenapa? Karena kita basicnya pesantren. Berarti di agama nanti kita harus punya otot yang luar biasa di bidang agama. Nah, kalau ditambah skill, kemampuan dan keterampilan, maka ini lebih bagus lagi. Oleh karena itu agama dapat, skill kemampuan di bidang lain kita akan dapat. Jadi harapannya nanti keluaran dari Masmu ini bisa berdaya manfaat baik di masyarakat bidang agamanya, juga bidang skill dan kemampuan. Berarti intinya supaya bermanfaat, alumni sini Iya, supaya betul. bermanfaat. Oke Pak, mengenai keterampilan kan ada wadah di sini. Iya, betul, Yaitu betul. namanya BUM, Badan Usaha Milik Iya, Madrasah, iya. benar ya? Betul, Dan betul, jenengan ini betul. sebagai salah satu manajer dari BSM Oh, atau iya, iya. bank sampah. Iya, Ya. iya. Bagaimana sudah berjalan berapa tahun itu Pak? Tahun baru? Kalau untuk boomnya kita berangkat baru 1 tahun. Baru satu Baru 1 tahun berarti ya? tahun, tapi luar biasa. Baru 1 tahun saya anggap itu luar biasa. Kenapa? Dalam 1 tahun itu kita sudah menghasilkan omset untuk lembaga. Ini baru 1 tahun. Nah, ini harapannya di tahun kedua ini omsetnya bisa meningkat seperti itu. Oke, kalau kan fokusnya jenengan kan manajer bank Iya, iya. sampah ya. Bagaimana Pak? Maksudnya ada pasti anak-anak pasti ada ketertarikan juga di bidang tersebut. Ya. Ini harapan saya juga sebagai manajer BSM itu, anak-anak yang dari Masmu ini kalau nanti keluar sudah punya bayangan. Sebenarnya BSM ini sebuah usaha yang sederhana, tapi hasilnya kalau diusahakan betul-betul ini luar biasa, sederhana. Ini sehingga anak-anak ketika kita pelajari di sini, kita punya sebuah pendidikan, yaitu cara bagaimana mengelola sebuah sampah itu sehingga menghasilkan, sehingga harapannya kalau anak-anak nanti keluar di rumah bisa mencoba. Kalau nanti kesulitan ya kita datang lagi ke sekolah ini, dialog lagi. Seperti itu harapannya. Berarti intinya kalau BSM itu sederhana, tapi kalau ditekuni bernilai tinggi. Bernilai tinggi, penting. Iya. Oke Pak, langsung kita itu ya, tanya jawab Oke, cepat. oke. Oke, jangan tegang-tegang. Pak. Oke, Nanti santai. saja. Oke. Oke. Soto apa rawon? Soto, Pedas apa manis? pedas. Pedas. Berarti suka sih pedas-pedas. Iya, Bakso iya. apa mie ayam? Bakso, Bakso. Pecel apa Bali? pecel, Pecel. Oh, suka lalapan nih Pak? Iya. Iya benar. Pantai atau taman? pantai, Gunung atau bukit? gunung. Gunung. Berarti suka pantai ya Pak ya? Ya, ya. Berarti pasti bisa renang? Oh pasti. Oh ya kan, kalau sudah ke pantai pasti bisa renang. Pasti.
Oke, terima kasih Pak Oh, sebelumnya. sudah. Tapi Oke, sebelum terima itu, kasih. harapan untuk Miftahul Ulum MA. Harapan kita Kululum semoga semakin hari semakin jaya, meningkat selalu baik dari bidang keagamaannya maupun bidang keterampilan dan pengetahuan. Kalau untuk boomnya sendiri, Umumnya semoga semakin jaya. semakin jaya. Amin. Semoga rencana kita ke depan menjadi lebih baik dan Dan- terrealisasi. Amin, ya amin, Rabbal. amin. Dan menghasilkan hasil yang baik pula. Oke, terima kasih. Terima kasih waktunya Terima mau kasih direpotkan kembali. di podcast Masmu ini. Oh, enggak apa-apa. Dan Terima kapan-kapan kasih. nanti mampir lagi. Oke. Bisa. Bukan hanya sebagai guest atau Oke. bintang tamu, tapi bisa jadi Silakan. host masyarakat Silakan. gantian. Ya Oke, Pak ya. oke, Oke. oke. Terima kasih. Oke. Sekian di podcast kali ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa ya nanti di subscribe channel kita Masmu Official. Bye bye. Assalamualaikum. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di podcast Masmu MA Miftahul Ulum. Oke, hari ini kita akan mengenal lebih jauh pada kapset kita tercinta yaitu Bapak Dr. Andes Haji Imron, Sarjana Pendidikan. Maaf ya, kita saksikan dulu behind the scene-nya. Sayang sih kalau dibuang. Oke, assalamualaikum. Farhan. Hah?